kesibukan sekarang ya ini kita terkait dengan beberapa persiapan akreditasi ya, pertama akreditasi pendidikan kemahasiswaan di mana nantinya itu akan berimbas ke klasterisasi pemerintahan perguruan tinggi. Jadi sekarang kita lagi mengumpulkan data-data prestasi mahasiswa di tahun 2020, kemudian juga selain itu kita juga mendatakan ya, mahasiswa yang ikut di kegiatan mereka belajar harus merdeka. Nah, seperti itu. Jadi kesibukan kita dari PKA sekarang lagi fokus ke sana. Wah, hebat banget. Nah, mungkin dari Bapak sendiri nih, mungkin pengalaman pribadi Bapak sendiri aja dulu nih Pak ya. Untuk Bapak mengalami menghadapi untuk yang pandemi seperti ini Bu, pengalaman sendiri dari Bapak sendiri seperti apa? Ya, kondisi COVID-19 ini sangat berpengaruh sekali ya dari sisi kegiatan-kegiatan terutama kegiatan kemahasiswaan. Berserang ketika COVID ini melanda, kebetulan saya baru proses gantian kepala biro dari sebelumnya Pak Pram, sekarang kebetulan saya diamanahkan oleh Direktur untuk menjabat sebagai kepala biro. Di situ pas pandemi di bulan April, sehingga mengangkat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu cukup sulit, terutama kegiatan-kegiatan yang biasanya kita luring ya, atau langsung offline, kita harus online. Dan ini sangat membutuhkan waktu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan untuk membuat si mahasiswa itu kembali bergairah untuk mengadakan suatu event, ya, kegiatan-kegiatan yang dimana nantinya dia ini sangat terkait dengan peringatan kemahasiswaan sebenarnya seperti itu. Nah, jadi memang dengan adanya COVID ini, saya dan teman-teman dari PKA, di mana tim dari PKA semua rata-rata 80%-nya baru semua, ya. Nah, sehingga kita menyiapkan sebuah sistem di mana sistem tersebut berinteraksi dengan beberapa mahasiswa, memudahkan mahasiswa, di mana mereka tidak perlu lagi ke kampus. Nah, mereka langsung bisa mengajukan segala sesuatunya ke beberapa mahasiswa terkait dengan kegiatan itu bisa langsung aja, gitu, nggak usah datang ke kampus seperti itu. Jadi kita mempersiapkan segala sistem-sistem yang kiranya sangat membantu mahasiswa dari daerah. Itu saja sih yang menjadi kendalanya. Kalau boleh tahu Pak, ketika COVID pertama kali terdeteksi di Indonesia, kan sempat ada pemerintah tuh mengumumkan bahwa akan ada libur program pertama itu 2 minggu aja ya. Iya, betul. Dan itu ketika ITENA sedang melakukan UTS pada tahun kemarin. Lalu setelah itu ITENA langsung mengumumkan akan meliburkan selama 2 bulan. Kira-kira apa sih Pak yang akan belakangi ITENA langsung mengambil kebijakan libur selama 2 bulan tersebut? Mungkin boleh diceritakan Pak? baik. Sebenarnya gini, ITENAS itu kan adalah perguruan tinggi ya, perguruan tinggi swasta di mana ITENAS itu dinaungi oleh yang namanya lembaga LLDP. Nah, LLDP ini di setiap wilayah itu terdapat beberapa bagian ya, LLDP bagian 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, ITENAS kebetulan dia ada di bagian 4. Nah, ketika itu LLDP ini adalah memang fokus untuk mengurus PTS di Indonesia. Nah, kalau PTN itu langsung ke Mendikbud. Nah, jadi ketika pas Menteri membuat suatu kebijakan ya, dimanapun itu ke LLDP menyuruh PTS itu harus online atau stop dulu ya, mau nggak mau ITENAS harus mengikuti hal tersebut. Jadi dimana kita mau ya kita harus harus patuh ya terhadap apa yang kita dinaminya gitu, seperti itu. Jadi memang kita dari Kemdikbud harus online dan kita harus online seperti itu. Berarti itu pada dasarnya bukan keputusan yang diambil dari ITENAS, melainkan mengikuti dari pemerintah. Betul. Jadi secara garis besarnya dari pemerintah dulu, mereka minta online dulu, jangan dulu ada yang masuk dulu ke kampus, tidak ada kegiatan kampus seperti itu ya. Nah, setelah itu ITENAS pada saat ada kebijakan itu mereka maka ada turunannya nih. ITENAS kebijakannya apa lagi nih? Kita nyiapin e-learning ya. Kita sempat off ya beberapa minggu ya. Nah, itu kita percepatan walaupun semua ada e-learning tapi kita jarang menggunakan e-learning ya. Dulu adalah adanya learning ITENAS ini. Nah, e-learning kemudian sosialisasi. Jadi selama kita libur itu ITENAS mensosialisasikan e-learning yang kita pakai sekarang itu ke semua dosen. Nah, jadi dalam waktu kita hampir sampai mencapai lebaran ya, waktu itu kita agak sedikit off ya. Nah, kita kayak nunggu satu semester gitu ya. Nah,
bulanan itu lumayan ya gimana kan pejabatnya baru juga semuanya ya, itu luar biasa kita pada saat bulan April dan menjelang puasa kan juga. Saya ingat waktu itu setiap bulan puasa sore-sore jam 3 itu kita ada yang namanya briefing, ada namanya penyampaian materi dan sebagainya gitu. Itu pro kontra apalagi kita di bidang teknik ya. Bayangkan saja yang biasa kita menggunakan Excel menggunakan tanda tulis gitu kan, apalagi yang tunggal tiba-tiba harus online. Beberapa proses kita kan nggak semuanya mudah gitu, kadang-kadang tidak paham terhadap e-learning itu betul, sehingga itu ITENAS menyiapkan segala sesuatunya untuk proses pembelajaran online itu. Nah mungkin Pak dari hal yang kayak gitu mungkin ya Pak, mungkin kan karena sekarang video-video dari mahasiswa juga, biasanya kan awalnya mahasiswa digabungin sama mahasiswa kan, Bapak kan sebagai dosen pasti mungkin ya Pak ya, dosen juga, apalagi pasti digabung sama mahasiswa, mahasiswa datang ke kantor gitu ya. Karena kan sekarang lagi jauh ya Pak ya sama mahasiswa, mungkin kayak ada kendala nggak sih Pak dari mahasiswa-mahasiswanya, bagi kan mahasiswa pasti pengen asistensi, kemudian pasti pengen berkarya, mungkin ada kendala nggak sih Pak? Kalau kendala sih pasti ya, apalagi pas tadi saya katakan bahwasanya ketika awal-awal mereka Pak boleh nggak kita bimbingan misalkan ya Pak boleh nggak saya nge-live gitu. Apalagi saya kan selain membimbing tugas-tugas besar juga membimbing TA ya, tugas akhir, dimana kalau di teknik mesin itu biasanya kita harus ujian gitu, datanya data primer gitu ya. Nah pada saat itu kebijakan mulai berlaku, tugas akhir itu boleh data sekunder. Nah untuk seperti itu bisa awalnya kita udah wah ini hektik banget nih, ini nggak mungkin ini pada beres ya, akhirnya boleh data sekunder, sehingga itu yang membantu kita anak-anak yang kemarin bisa lulus dengan cepat. Nah tapi untuk kegiatan nih, ini menjadi PR itu ketika saya di BK ini kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan olahraga. Nah itu kan ya, kegiatan dalam olahraga kebetulan betul ya, olahraga, kesenian dan sebagainya. Nah pada saat di olahraga itu pengalaman menurut saya yang agak sulit gitu ketika ada kegiatan online, terutama bidang olahraga kayak basket, sepak bola, bulu tangkis gitu ya. Itu sangat dimana harus ada kontak kan, mereka rata-rata kalau sepak bola dan basket itu tidak diperbolehkan sama sekali. Apalagi kebijakan ITENAS pada saat itu kan tidak memperkenankan semua unit untuk mengakses kegiatan untuk keluar kota ataupun dalam kota yang berhubungan dengan keramaian seperti itu. Nah di situ program kerja banyak tidak tercapai pada saat itu. Nah, tapi akhirnya kita berikan informasi dan sebagainya. Akhirnya mereka memulai yang namanya webinar, kemudian ya kayak taekwondo akhirnya dia nyari fungsi gitu ya, dan ini yang menjadi kayak jika suara gitu kan, mulai ngadain aja seperti itu. Jadi itulah mudah-mudahan bisa diikuti oleh beberapa yang lain. Jadi memang Pak Nisa ini memang sesuatu yang hal normal tuh benar-benar normal gitu. Dimana kita yang biasa PKA tiap hari tuh masih ada yang datang ya. Tiba-tiba SC yang sebesar ini dan mahasiswa luar biasa gitu kan. Jadi ada sesuatu ya, mudah-mudahan kita bisa segera mengakhiri COVID ini ya, dan cepat-cepat offline saja. Nah, menurut berita yang saya baca juga Pak, dan juga dari Instagram official ITENAS sendiri sempat mengadakan vaksin ya Pak ya. Vaksin kira-kira vaksin yang diadakan di ITENAS saat itu dan mungkin masih berlangsung. Kira-kira sasaran dari ITENAS sendiri itu siapa aja sih, dan tujuannya itu untuk apa sebenarnya Pak? Betul. Nah sebenarnya gini, ITENAS itu kan adalah perguruan tinggi ya, perguruan tinggi swasta di mana ITENAS itu dinaungi oleh yang namanya lembaga LADIPTI. Nah, LADIPTI ini di setiap wilayah itu terdapat beberapa bagian ya, LADIPTI bagian 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, ITENAS kebetulan di LADIPTI bagian 4. Nah, ketika itu LADIPTI ini adalah memang fokus untuk mengurus PTS-PTS Indonesia. Nah, kalau
ketika Pak Menteri membuat suatu kebijakan, ya, dimanapun itu KLLIP menyuruh PTS itu harus online atau stop dulu, ya mau nggak mau internet harus mengikuti hal tersebut. Jadi di mana kita bermau ya kita harus harus patuh ya terhadap apa yang kita dinaminya seperti itu. Jadi memang kita dari Kemdikbud harus online ya kita harus seperti itu. Berarti itu pada dasarnya bukan keputusan yang diambil dari ITENAS, melainkan mengikuti dari pemerintah. Pada saat itu dan tidak menyangka ya, ketika akhir tahun itu pada saat liburan tahun baru COVID meningkat kan, naik luar biasa kan, apalagi di kota Bandung kan, awalnya jumlahnya masih dari ke hijau ke kuning dan udah mulai ke merah gitu kan. Nah itu yang menjadi wah kita nggak mungkin nih. Nah, akhirnya juga kebijakan dari Pemprov dan juga dari LLIP tidak memperkenankan pada saat itu, jadi tidak memperkenankan walaupun keputusan Pak Menteri itu kan dikembalikan lagi ke wilayahnya masing-masing ya, diganti dari zonanya. Nah pada saat itu sudah jadi semester genap, semester kita akan mengarah di semester yang ini. Nah memang pada saat ini keputusannya vaksin sudah mulai diberikan ya, Jokowi dan beberapa tokoh-tokoh dan Pak Menteri juga sudah mulai vaksin. Sekarang segmennya setelah tenaga kesehatan, kemudian aparatur negara, sekarang ke teknik tenaga pendidikan. Jadi sasaran Pak Menteri khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan ini, Kemdikbud ini dia fokusnya sekarang adalah untuk tenaga teknik dan teknik. Jadi rencana itu di bulan Juni semua menyeluruh sudah harus vaksin, sehingga nanti di bulan September ya mudah-mudahan juga PSP kalau kita sudah full semua vaksin kayaknya tidak memungkinkan kita bisa offline gitu. Tapi itu belum ada kebijakan. Yang ada kebijakan baru dikeluarkan adalah kebijakan mengenai adanya semester pendek ini. Nah jadi nantinya maksud saya sasaran ITENAS itu adalah warga ITENAS dulu yang bekerja setiap hari ya. Nah setelah itu mungkin ketika nanti ada vaksinasi yang sekarang sedang dijalankan pemerintah, beberapa mahasiswa sudah divaksin, minimal 70% lah mahasiswa kita tuh sudah divaksin dari masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan gitu ya, nanti ITENAS pun dengan kondisi yang sekarang saya lihat vaksinasi yang kedua ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan mahasiswa pun kita ada yang belum divaksin kita siapkan gitu ya, dalam artian mahasiswa yang belum divaksin kita daftarkan untuk divaksin di ITENAS. Itu yang menjadi paket berikutnya mulai dari pimpinan ya. Itu yang menjadi wacana nanti kedepannya apakah mahasiswa mulai bisa ke kampus ya. Mudah-mudahan bisa. Karena beberapa universitas yang ada di Bandung juga sudah mulai bicara hal ini. Gitu. Apalagi yang di UNS yang masalah ini Universitas Solo gitu. Nah ini udah Semarang UNS itu udah mulai dicoba yang namanya proses belajar mengajar. Jadi memang juga ITENAS setelah pada ITENAS kemudian masuk bidik supaya dia proses belajar mengajar sudah bisa Nah mungkin Pak tadi katanya ini juga mahasiswa bakal dapat juga nih Pak. Mungkin para sobat orang atau warga kita juga pengen tahu nih pendaftarannya seperti apa sih bagi para mahasiswa juga atau misalnya UMKM juga yang belum mendapatkan vaksin seperti apa sih Pak? Oke, biasanya seperti ini ya. Kalau yang di ITENAS ini yang kemarin tenaga pendidik dan ini kan sebenarnya data mahasiswa, data dosen, data karyawan sudah bisa itu ya di sumber daya SDM ya. Tapi untuk mahasiswa itu datanya sudah di BA. Nah nanti teknisnya ini kita coba bicarakan ke depan seperti apa. Apakah nanti pendataannya dibuat yang namanya Google Form ataupun apa seperti itu. Nah setelah ada pendataan seperti itu, nanti yang belumnya siapa kita akan datakan. Nah, nanti akan kita tawarkan. Karena bagaimanapun ketika kita tawarkan ya keputusan akhirnya ada di setiap orangnya ya, nggak
bisa kita makan kamu harus vaksin seperti itu, nggak bisa juga. Ya, minimal makanya imunitasnya udah terbentuk ya, minimal 70-80% orang yang tadi karena sudah tervaksin, jadi minimalisir terjadinya penularan itu. Itu sih sebenarnya yang dikaji. Nanti pendaftarannya akan diinformasikan lagi kalau ada kebijakan baru. Berarti proses pengambilan kebijakannya masih berlangsung. Betul. Nah ini tadi kita kaji ya. Mudah-mudahan dari kebijakan seperti ini setelah beres fokus ke teknik dan non tekniknya ya, dan juga dosen kita akan coba fokus memikirkan gimana nih terkait dengan mahasiswanya. Nah, tapi Pak kalau misalnya terkait mahasiswanya di Pak itu tuh mereka di tempat di TNS Pak atau ada pengajuan ke Puskesmasnya atau seperti apa Pak nantinya? Kalau skema pendaftaran yang sekarang sebenarnya adalah pemerintah itu dengan dinas Bandung itu kan yang dilihat adalah terkait dengan nomor kependudukan sebenarnya. Karena itu kan sudah terintegrasi ya. Misalkan saya mau divaksin di daerah Jakarta ya, indikasinya dimasukkan kan. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan kita daftar, bisa sudah divaksin daftar lagi, nggak bisa. Sehingga menurut saya kalau ada teman-teman yang belum divaksin gitu kan, di daerahnya ketika dia sudah mau murid gitu ya, kemudian pengen vaksin ya, intinya itu difasilitasi juga. Oleh dinas kesehatan ya. Apalagi kan kalau bisa lihat sekarang untuk lansia-lansia kan tidak harus dapat KRTO ya, dengan cara mereka dapat menggunakan link yang sudah disediakan pemerintah itu langsung ada panggilan gitu ya. Nah, nanti akan kita coba kita bicarakan dengan pimpinan, mudah-mudahan si mahasiswa yang nanti akan masuk di hari nanti kita fasilitasi itu. Tapi Pak untuk yang pengumpulan data juga ada ini kasih Pak penyertaan mereka sudah divaksin nyata gitu Pak? Ya, itu pasti akan kita buat ya. Seperti misalnya pernyataan belum pernah divaksin seperti itu. Karena juga kita ketika mereka sudah mau divaksin ternyata nanti di screening oleh tim medis, contohnya misalkan tekanan darahnya tinggi gitu kan belum bisa divaksin juga kan. Nah, nanti karena itu juga dari sertifikasikan dulu tekanan darahnya dan mulai turun bisa diurus. Wow, lumayan lama juga ya berarti gambarnya. Tapi Jadi kalau proses ada prosesnya sampai September lah Pak. Tapi kalau banyak kendala-kendala seperti penyiapan medis tambahan, apalagi belum misalnya kebutuhan vaksinan tambahan buat mahasiswa baru, belum nanti pengangkutannya lagi, skemanya panjang banget ya. Pasti sih dengan kita sedang mengadakan vaksin ini secara mandiri, kegiatan vaksin kayaknya kita sudah ada koneksi dengan dinas kesehatan dan kita Bandung. Sepertinya ketika kita akan mengadakan lagi sangat support gitu. Jadi kita tidak akan seperti nol lagi gitu kan ya. Dan memang teknis pun kita sudah mencoba dan langsung aja kan sini terus tidak ada penumpang sepertinya dan tidak ada yang sampai tumpang pingsan gitu nggak ada juga. Semoga aja ya Pak. Nah Pak kalau misalnya sudah mahasiswanya Kak sama tim dosen-dosen juga yang divaksin gitu, mungkin fasilitasnya juga mungkin Pak yang dicek gitu seperti apa? Betul. Jadi gini, Mbak Anissa dan Mbak Dinda, selain kita harus yang namanya institusi sebelum membuka yang namanya proses belajar mengajar secara luring, kita harus siapkan juga prokes di mana-mana juga kan ya. Dari sisi kalau sekarang dilihat dari kondisi karena sekarang kita di setiap gedung itu ada yang namanya hand sanitizer ya, atau misalkan tempat buat cuci tangan kita siapkan karena sudah siapkan nanti bisa lihat teman-teman bisa kita bisa lihat maksudnya saya pun udah ada sabun dan kemudian ada fasilitas air untuk cuci tangan dan ada wastafel dan sebagainya. Satu itu, kemudian yang kedua juga sebelum masuk ke dalam kita ada cek suhu dulu kan ya. Itu prosesnya sudah dijalankan. Terus yang ketiga ya, sistem digital udah dibuat yang namanya Simnas ya, sistem masuk ITNAS. Nah, jadi Simnas ini by-nya adalah by barcode. Jadi orang yang mau masuk ITNAS dia harus daftar dulu. Dan ketika setelah daftar, mereka juga harus menyertakan, apalagi yang namanya masuk pertama juga harus menyertakan bahwasanya dia telah tes COVID. Mau antigen, ya, atau mau PCR dan sebagainya. Nah, setelah menyatakan itu juga disertakan juga surat pernyataan bahwasanya mereka akan bertanggung jawab gitu kan untuk menjaga diri juga kan. Dan juga
sebenarnya kita untuk menjaga ketika nanti hal buruk itu kita ada yang misalkan terkena dampak COVID misalnya. Nah, pada saat terkena dampak COVID ini kita ngetrace itu lebih mudah. Di hari itu siapa aja yang masuk nih. Apalagi sekarang kan Sinmas ini spesifik. Misalkan saya mau masuk ke lab mesin, labnya ada apa nih? Lab elektronik misalkan dari produksi. Itu sudah kapasitas. Jadi kita nggak akan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Kapasitas di sini itu adalah 50%-nya. Misalkan kapasitasnya 50 yang biasanya ya. Nah, sekarang adalah 25. Jadi ketika nanti dia sudah lebih 25 orang, sistem tidak akan mengizinkan. Nah, jadi nanti dia diambil berikutnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita sudah sedikit melakukan yang namanya relaksasi sebenarnya. Yang dulu kita memang tidak boleh sama sekali mahasiswa masuk ke ITENAS gitu ya. Nah sekarang mahasiswa tingkat akhir yang ada hubungannya dengan lab itu boleh menguji ke lab gitu kan ya. Nah atau ngambil data dan sebagainya itu diperkenalkan, tapi harus ada prosedurnya. Nah prosedur yang sekarang dilakukan yakni mereka mengajukannya ke dosen pembimbingnya. Benar nggak kalau dia itu tingkat akhir ya? Setelah itu ACC nanti masuk ke kepala BKU. Di kepala BKU itu lebih ke arah apa yang namanya itu kapasitasnya. Nah, ini ada diinginkan atau tidak dan sebagainya. Jadi ya mereka akan punya barcode masing-masing. Jadi sekarang satpam pasti akan melihat mana barcode-nya nanti di scan yang namanya ada sesuai dengan mahasiswa. Dan itu hanya dilakukan satu kali untuk mahasiswa ya. Jadi hanya antigen pertama seterusnya. Ya, jadi sistem di kita sudah mulai melakukan yang namanya prokes. Nah, seperti itu. Jadi tenang. Jadi kita akan coba memperbaiki gimana caranya mahasiswa nyaman, aman ketika nanti mereka berkuliah secara daring. Lalu untuk persiapan kuliah offline juga Pak, selain prokes kemudian vaksin yang tadi, kira-kira jumlah mahasiswa yang masuk itu akan dipersen jadi Pak setiap harinya misalnya 50% dari total mahasiswa atau bagaimana itu Pak? Oke, itu pertanyaan bagus ya. Jadi memang kalau dari kebijakan yang ada itu harus. Jadi nggak bisa nih kita nggak bisa kayak yang dulu lagi 100%-nya hampir semua sudah nggak mungkin. Kalau saya lihat di beberapa kemarin yang dicoba di beberapa universitas itu 50%-nya. Jadi kapasitas kelas 40 ya 20 orang. Nah 20 orang lagi gimana kalau sudah masuk kelas 40 ya 20 orang lagi dia online gitu kan ya. Nah jadi nanti nggak mau di kelas itu ada kamera gitu ya, di mana nanti ada dosen yang mengajarkan, mahasiswa yang ada di luar gitu ya, di rumah bisa melihat. Nah itu dan mungkin nanti misalnya sistemnya ini kan belum dikeluarkan ya. Ini contoh sebagai salah satu contohnya. Minggu ini masuk kita kan ada kuliah kita 16 pertemuan ya, sama UTS dan UAS atau 14 pertemuan. Nah, bisa aja kita 7 kali masuk, secara tetap muka 7 kali lagi. Wah, seperti itu. Jadi memang kita sedikit-sedikit ya, kita nggak mau melanggar yang aturan yang sudah dilakukan pemerintah itu. Tetap bahwasanya kita harus menjaga kondisi ruangan juga ya. Tapi kalau dari hasil yang kayak gitu Bu, itu tuh ada hasil yang berteman waktu nggak sih Pak? Misalnya kan tiba-tiba misalnya misalnya cuma 20 orang, ternyata yang datang 30 orang, kemungkinan gitu misalnya kayak gitu. Jadi mungkin 5 orang lagi keluar gitu, itu ada berteman waktu nggak sih Pak? Karena atau gimana gitu? Tapi mungkin udah datang ternyata juga online gitu. Nah itu dia makanya ini sistem yang akan lagi kita kembangkan ya. Maksudnya ini lagi dikaji. Kemungkinan besar ya memang sudah ditentukan siapa yang masuk hari ini, gitu kan ya, siapa yang masuk minggu depan, gitu. Jadi ketika nanti mereka masuk, kalau namanya nggak ada berarti kan nggak bisa masuk, gitu kan. Mungkin dari Prof juga minta kita kedepannya mudah-mudahan kita sudah digitalisasi, nggak ada yang namanya absen tanda tangan kayak gitu ya. Kita menggunakan misalkan lokasi jari, gitu ya. Jadi misalnya kita set kalau orang yang nggak ada namanya tercantum di situ, ketika dia sendiri dia nggak bisa masuk gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini semuanya lebih dibangun sebenarnya bisa dan mudah-mudahan segera mungkin ya.
yang misalkan skalanya banyak orang gitu ya, kita biasanya menggunakan barcode. Jadi maksudnya masuk kita tidak usah menyentuh gitu kan ya. Jadi ada barcode udah buka sendiri atau misalnya barcode udah persen gitu ya. Terus yang kedua juga dari sisi pada saat kita masuk di suatu tempat itu juga itu akan dibuat sistem seperti itu juga ya. Mudah-mudahan tidak ada. Oh, menyeluruh kali ya kalau semuanya juga di SD juga mungkin Pak gitu. Ya, nanti kita akan diarahkan ke sana kalau ada event mungkin ya kalau kayak event pernikahan sekarang juga sama kan bawa dan sebagainya. Apalagi kita sudah dibantu ya tim mahasiswa juga nih banyak juga mahasiswa magang dan informasi yang membantu informasi yang ada di informasi sehingga memudahkan dan mempermudah kita juga itu kegiatan. Nah, Kak, mahasiswa mungkin udah belajar di rumah tuh setahun lebih ya, kurang lebih. Kira-kira lebih ya, Pak? Lebih banget Kak. Ya apa Kak ini kuliah bertiga. Kira-kira selama offline tersebut, online tersebut, kita tuh sedang membangun apa sih dari kampus mungkin hasil Ya, yang pertama ya Ketenas selagi mahasiswanya online ya, fasilitas-fasilitas juga terlebih dan diperbaharui dan yang di maintenance saya bilang. Salah satu contohnya yang DSC ini ya, DSC yang mungkin ini ada yang namanya Teknopark. Ya, orang ini sudah Teknopark ya. Jadi pameran tugas akhir, baik contohnya arsitektur, anak desain program, interior dan sebagainya bisa ditampilkan di sini. Karena ini memang syarat perguruan tinggi itu bisa terakreditasi bagus itu saat ini harus mempunyai ruang pamer ya, dimana Teknopark ini bisa siapapun bisa masuk dan itu harus terupdate ya tiap semester tiap tahun. Kemudian juga selain Teknopark kita sudah membuat yang namanya halte bus Ketenas ya. 2020 yang penasaran belum tahu kita seperti apa, aduh gimana gitu. Untuk angkatan 2020 juga sekarang kita sedang di web sudah menyiapkan yang namanya virtual tour. Teman-teman kalau pengen lihat dulu, terus bisa seolah-olah kita masuk ruangan tersebut gitu sebetulnya. Jadi bisa melihat kita rasa sebelah ketika masuk gerbang sebelah ini ada gedung apa sih? Nah, nanti kan masuk ke gedung itu ada apa aja. Cuma gambaran aja. Ya. Apalagi angkatan baru ya, sekarang saya kasihan dulu ya, 2020 dia sudah masuk, gitu kan, tapi dia nggak tahu harusnya di mana gitu. Akhirnya seperti itu kayaknya, teman-teman juga nggak pernah kenal, dan penyanganannya juga WhatsApp, gitu kan, dan sebagainya. Mudah-mudahan segera mungkin gitu ya, angkatan 2020. Ya, jadi serangan dan prasarana udah kita perbaiki ya dari segi gedung-gedung dan sebagainya. Seperti kalau misalnya sobat Ori juga belum tahu, kita juga sedang berada di Teknopark itu juga. Jadi ini sebagai spoiler aja buat kalian yang penasaran Teknopark itu seperti apa sih? Nah ini spoilernya, gambarannya gitu. Nanti pemaparannya di belakang cerita ini gitu. Nah katanya juga kalau di kantin itu tuh di kafe tadi itu bakal ada hidroponik itu. Kalau seperti itu seperti apa ya Pak? Betul. Sekarang tuh pihak yayasan, alhamdulillah dalam kondisi COVID-19 ini mereka juga tidak mau karyawan yang biasanya dipekerjakan sekarang tidak dipekerjakan gitu kan, karena kan mahasiswa tidak ada gitu kan, makin tutup kan sini kan sedang orang-orang yang kerja kemana gitu ya. Makanya di kafetaria itu di atasnya yang di balkonnya disediakan namanya hidroponik. Bahkan yang di belakang itu di gedung kedua sana itu sementara sambil lahan tidak digunakan dan kita manfaatkan gitu ya menjadi hidroponik dan itu bisa dikerjakan oleh karyawan yang ada di kantin sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaannya ketika kondisi COVID ini seperti itu. Jadi memang nanti akan terlihat hijau-hijau ya jadinya. Jadi lebih segar gitu ya. Kayak segar banget gitu. Ya misalnya panas gitu. Betul. Nah mungkin Pak kalau misalnya dari ini Pak, apakah kan itu sama ini yang kerjanya kantin mungkin Pak? Apakah ada UKM baru mungkin tentang hidroponik itu? Tentang lingkungan gitu Pak, tambahan. Ya ini menarik sekali ya, bahwasanya kita di peringkat
meningkatkan klasisitas kemahasiswaan itu memang kampus wajib mengkampanyekan yang namanya Himnasis. Ya, jadi kita mensosialisasikan itu bisa saja kita yang namanya mengadakan sebuah kegiatan gitu kan ya, atau kita membuat yang namanya sebuah spanduk dan sebagainya. Intinya mengajak supaya warga kampus kita benar-benar mencintai lingkungan hidupnya. Jadi bisa aja nih dengan adanya hidroponik seperti ini, mungkin ada mahasiswa pengen tolong dibuat pelatihan atau apa ya, kita akan coba fasilitasi dan mungkin saja terbentuk yang namanya UKM yang memang suka terhadap lingkungan hidup ya, menjaga lingkungan hidup supaya lebih sustainable ya. Jadi dia terus berkelanjutan ya, sehingga nanti si mahasiswa yang senang seperti itu kita bisa fasilitasi juga. Jadi kalau UKM itu kan didirikan oleh mahasiswa berdasarkan satu visi yang sama ya, satu kesenangan yang sama juga ya. Misalnya senang bola ya kita UKM bola, yang senang taekwondo atau yang senang tadi mengenai kampus ya silakan saja. Jadi bisa ada peluang menambah kalian yang pengen tentang lingkungan, mungkin dari jurusan teknik lingkungan mungkin membantu ada media ini dan tambahannya gitu Pak. Nah mungkin kalau misalnya untuk yang UKM nih Pak, kan kita masih yang online kayak gini nih Pak ya, dalam UKM ini. Apalagi mahasiswa di UKM yang berkarya, pengen mengadakan kegiatan-kegiatan selain olahraga gitu, masih ada yang kayak Kolma atau misalkan kayak apa sih yang bukan taekwondo apa sih kayak Inggris kayak gitu kan mereka pengen berkegiatan juga gitu. Mereka lebihnya kebanyakan webinar talenta gitu. Nah mungkin dari selain webinar kita ada kendala lain nggak Pak yang Bapak hadapi gitu? Oke, jadi gini, kemarin ini pengalaman untuk yang Bodong gitu kan ya, yang kejuaraan internasional kemarin, mereka pengen nih ikut kegiatan fungsi, terus mereka gimana nih latihannya gitu kan, terus siapa nih yang video saya gitu kan, jadi kita sangat membuka sekali dalam artian kalau itu tujuannya jelas, ada yang kita ikuti gitu ya, kemudian maksudnya kita ikuti harus targetnya, kita ada lomba nih. Kita pengen ikut, tapi memang jaga prokes dan tidak adanya kontak gitu ya. Nah, itu difasilitasi kami. Kemarin taekwondo itu sempat latihannya di SC, kemudian proses syutingnya juga di SC, dan kalau misalkan membutuhkan tenaga video gitu ya, video yang profesional, terutama di TIK itu juga kita bisa fasilitasi. Terus yang kedua juga kayak kalau sini yang sekarang lagi berjalan di UI, lagi lomba kebetulan. Mereka ada 12 orang, satu tim Pak, saya gimana nih? Ada lomba, nah, saya ikutin. Tapi kita nggak punya tempatnya harus berukuran sekian. Ya udah kita cari kita gitu kan. Nah, kebetulan kalau yang ini masih bisa digunakan di rektorat fakultas ada 3. Tapi yang kemarin kita masukkan di Jerman itu kita menggunakan di XP, jadi kebetulan ada besar gitu kan. Terus penunjangnya gimana ya? Jadi buat teman-teman KM yang pengen berkontribusi mengadakan sebuah kegiatan, bingung gimana cara mengikutinya, kita bisa diskus gitu ya, atau bisa kita panggil diskusi bareng gitu ya. Kita sangat mensupport sekali gitu ya kegiatan seperti itu gitu aja. Jadi boleh kalian yang bukan UKM sedang berkegiatan jenuh main aktif organisasi boleh langsung aja hubungin Bapak Alfa dan bagi kalian nantinya berkegiatan. Mungkin dari Cok ada lagi mungkin? Sebetulnya ada jelas banget. Oke, mungkin itu seputar dari informasi terbarunya ITENAS yang akan disampaikan di podcast pada kali ini. Jadi untuk kalian yang penasaran atau pengen tahu nih seperti apa sih kampus sekarang gitu, boleh pengen dengerin podcast ini dan akan tayang setiap hari Minggu gitu. Nah, mungkin dari Bapak Alfa sendiri mungkin ada penyampaian pesan-pesan salam hangat mungkin kepada para mahasiswa yang mendengarkan podcast ini. Ya, terima kasih Mbak. Bisa, jadi buat teman-teman mahasiswa terus tetap semangat ya. Pertama terkait dengan kondisi pandemi ini, proses pembelajaran sampai genap ini tetap diselesaikan gitu ya dengan kegiatan yang online. Pasti teman-teman sekalian harus yang pertama harus mempunyai motivasi yang kuat ya, terutama dengan kondisi kuliah dari jam 7 sampai jam 5 sore misalkan di depan komputer gitu ya, di depan handphone, itu
sangat menjemukan sekali ya. Yang kedua juga tetap harus menjaga kesehatan, minimal harus banyak minum ya, jangan sampai kalian duduk terus tapi dari support gitu ya, dan juga buah-buahan dan sebagainya. Kemudian juga yang ketiga, di masa kegiatan bentar lagi ada bulan puasa ya, nggak lama lagi gitu ya, saya mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi mahasiswa muslim. Mudah-mudahan juga di dalam kegiatan bulan puasa nanti tetap teman-teman tetap produktif gitu ya, produktif mengikuti kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik. Dan juga perlu disampaikan juga bahwasanya kegiatan kemahasiswaan sekarang ini lagi benar-benar ditingkatkan, terutama dalam kegiatan MBKM yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kegiatan-kegiatan seperti magang, kemudian kegiatan-kegiatan seperti pertukaran mahasiswa itu akan bentar lagi akan di launching oleh pemerintah gitu ya. Jadi ikutilah terus kegiatan-kegiatan tersebut dan teman-teman sekalian terus stay di medsos-medsosnya BKA ya, terutama Biro Kemahasiswaan dan Alumni, yakni di kemahasiswaan.dinas.ac.id dan cdc.dinas.ac.id, sehingga informasi mengenai kemahasiswaan baik itu lomba-lomba dan sebagainya bisa diikuti, terutama juga beasiswa, karena bentar lagi kita akan membuka yang namanya beasiswa. Baik, itu adalah sampaian ke kalian para mahasiswa yang penasaran juga, yang pengen tahu informasi seperti apa udah tadi dijelaskan oleh Bapak Alvan. Nah, mungkin dari kita juga nih ya, kita ada pos tambahan untuk kalian juga nih ya, untuk kalian yang punya masalah motivasi untuk kalian yang mendengar podcast kali ini. Nah, mungkin dari aku dulu kali ya. Mungkin kalau dari aku singkatnya adalah untuk kalian menjadi percaya diri, karena percaya diri adalah nantinya membuat diri kalian berhargaan dan akan menjadi kebanggaan untuk diri kalian sendiri. Kalau dari aku nih Mek, karena kita masih dalam kondisi pandemi, aku cuma mau berpesan tetap jaga kesehatan, karena kesehatan adalah investasi berharga dalam diri kita. Kalau kita udah sehat, mau ngapa-ngapain kok enak Mek. Iya, makanya kalian tuh tetap jaga kesehatan. Nanti juga kalau misalnya kalian udah sembuh 70% aja, benar tadi udah Bapak menjelasin, itu kalian boleh nanti akan segerakan offline. Karena kan tunggu banget tuh offline kan, jadi makanya jaga kesehatan juga. Dan kalau